2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Di sini saya akan membawakan materi mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi kronik di mana ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh atau biasa disebut dengan kencing manis. Kondisi ini terjadi akibat tubuh tidak dapat memproduksi insulin atau menggunakan insulin dengan baik. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Cara kerjanya adalah insulin membuka pintu masuk pada sel di seluruh tubuh sehingga glukosa dalam tubuh dapat masuk ke dalam sel. Diabetes mellitus adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular, namun memiliki faktor resiko. Yang pertama adalah faktor resiko keturunan atau genetik. Anak yang memiliki orang tua dengan riwayat diabetes itu 3 kali lebih berisiko terkena penyakit diabetes mellitus. Yang kedua adalah usia di atas 40 tahun. Seseorang dengan usia di atas 40 tahun itu sangat berisiko terkena penyakit diabetes, terutama pada diabetes tipe 2. Yang ketiga adalah obesitas. Obesitas merupakan salah satu faktor yang berisiko terkena penyakit obesitas. Mengapa demikian? Karena di saat seseorang mengalami obesitas, tubuh mereka akan merobekan terhadap insulin. Diabetes tipe 2 itu mayoritasnya adalah berasal dari obesitas. Yang keempat adalah pola hidup tidak sehat. Mengapa demikian? Pola hidup tidak sehat itu adalah salah satu faktor dari risiko terkenanya penyakit diabetes. Beberapa tipe-tipe diabetes mellitus yaitu adalah diabetes DM tipe 1 di mana autoimun atau sistem kekebalan tubuh menyerang sel pankreas sebagai pabrik insulin sehingga mengakibatkan pankreas tidak dapat memproduksi insulin sehingga kadar glukosa dalam darah itu bertambah banyak. Yang kedua adalah diabetes tipe 2 yaitu adalah di mana pankreas masih bisa memproduksi insulin dengan baik tetapi tubuh kurang merespon dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Yang ketiga adalah diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Biasanya terjadi pada trimester ketiga atau kedua pada masa kehamilan dan biasanya akan kembali normal pada saat setelah dilahirkan. Yang keempat yaitu adalah tipe lain, diabetes tipe lain. Ini mencakup berbagai jenis diabetes yang disebabkan oleh kelainan genetik atau penyakit pankreas dan pengaruh obat-obatan. Adapun patofisiologi diabetes mellitus itu dibagi menjadi 2 yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 biasanya disebabkan oleh autoimun dan biasanya menyerang pada usia remaja, di mana autoimun akan menyerang sel pankreas atau sel beta dan mengakibatkan insulin itu menurun. Maka glukosa dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga glukosa darah tinggi atau hiperglikemia. Yang kedua adalah tipe 2 yaitu di mana
terjadi resistensi insulin yang biasanya itu menyerang usia di atas 40 tahun. Terjadi sel yang mengalami resistensi insulin itu tidak dapat bekerja dengan baik, maka glukosa dalam darah tidak dapat bekerja pada sel dan terjadinya glukosa darah tinggi atau hiperglikemia. Gejala yang paling umum gejala yang paling umum adalah ada tiga, yaitu polidipsia, poliuri, dan polifagia. Apa itu poliuri? Poliuri adalah di mana seseorang sering buang air kecil karena produksi urin yang berlebihan. Yang kedua itu adalah polidipsia, di mana seseorang mengalami rasa haus yang ekstrim. Yang ketiga itu adalah polifagia, di mana seseorang sering merasa lapar. Yang terakhir adalah pencegahan diabetes. Kita dapat mencegah diabetes. Yang paling umum adalah yang pertama itu cek gula darah secara teratur. Kedua itu adalah mengonsumsi makanan sehat. Yang ketiga itu adalah menjaga berat badan ideal. Yang keempat itu adalah melakukan olahraga secara rutin. Dengan melakukan olahraga, minimal kita melakukan olahraga itu 30 menit dalam sehari. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.